Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang inovasi pembelajaran model kooperatif tipe Team Games Turnamen atau TGT pada materi struktur dan fungsi tumbuhan. Saya Rizka Meli Anjaswati, saya sebagai pemateri. Baik, pertama-tama saya akan menyampaikan materi tentang pengertian model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Menurut John, pembelajaran kooperatif adalah pengelompokan siswa di dalam kelas ke dalam suatu kelompok kecil agar siswa dapat bekerja sama dengan kemampuan maksimal yang mereka miliki dan mempelajari satu sama lain dalam kelompok tersebut. Secara umum, pembelajaran kooperatif tipe TGT memiliki prosedur belajar yang terdiri atas siklus reguler dari aktivitas pembelajaran kooperatif. Yang kedua yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Pengertian struktur pada tumbuhan adalah susunan yang ada pada tumbuhan itu sendiri. Dalam struktur tumbuhan memiliki beberapa bagian yang dimana setiap bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing. Pada tubuh tumbuhan terdapat 3 bagian pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Sedangkan bunga, buah, biji merupakan organ khusus pada tumbuhan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Triangelina. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan pembelajaran kooperatif tipe TGT pada materi struktur dan fungsi tumbuhan. Di sini, menurut Salvin dalam Rusman, bahwa TGT terdiri dari 5 langkah tahapan, yaitu tahapan pertama ialah penyajian kelas. Maksud kelas adalah guru melakukan penyajian materi pada awal pembelajaran. Materi pembelajaran mula-mula diberikan melalui pembelajaran yang dilakukan guru. Pada tahap ini, guru memulainya dengan memberikan tujuan pembelajaran, motivasi rasa ingin tahu siswa tentang materi yang akan dipelajari, memperkenalkan metode pembelajaran Team Games Turnamen atau TGT, dan memberikan penekanan dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan apa yang akan dipelajari siswa dalam kelompok. Dan yang kedua itu menekankan bahwa belajar adalah memakai makna dan bukan sekedar hafalan. Yang ketiga, memberikan umpan balik sering mungkin untuk mengontrol pemahaman siswa. Yang keempat, memberikan penjelasan atau landasan mengapa jawaban itu benar atau salah. Dan yang kelima itu beralih pada materi berikutnya. Jika siswa telah memenuhi masalah yang ada, dengan adanya tahapan ini, siswa harus benar-benar memahami dan berkonsentrasi terhadap penyampaian materi yang dilakukan guru dalam penyajian kelas. Tahapan kedua adalah tim atau kelompok. Kelompok yang dibentuk harusnya heterogen sesuai karakteristik kooperatif, yaitu dari unsur jenis kelamin dan tingkat kemampuan siswa. Setelah dibentuk, setiap kelompok mendapatkan tugas dari guru mereka. Setiap anggota kelompok harus bekerja sama dengan mengerjakan tugas tersebut. Jika ada anggota kelompok yang tidak mengerti atau anggota lain wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan. Dan di mana kepada masing-masing kelompok diberikan untuk mengerjakan LKS yang telah disediakan. Fungsi utama kelompok ini adalah memastikan semua anggota kelompok belajar dan lebih khusus lagi untuk menyampaikan anggotanya agar dapat mengerjakan soal-soal latihan yang akan dievaluasi melalui turnamen. Setelah guru memberikan materi, kelompok bertemu untuk mempelajari lembaran
kerja, dan materi lainnya. Dalam belajar kelompok, siswa diminta mendiskusikan masalah secara bersama-sama. Setelah itu, membandingkan jawabannya dengan kelompok lain. Dan yang terakhir adalah mengoreksi jika teman satu kelompok membuat kesalahan. Tahapan ketiga adalah games atau permainan. Pada games ini terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang poinnya relevan dan sifatnya untuk menguji pengetahuan siswa yang diperolehnya dari prestasi di kelas dan pelaksanaan kerja tim. Masing-masing kelompok harus bekerja sama dan lebih mengumpulkan kelompoknya mereka dalam menjalankan games tersebut. Games berupa nomor-nomor. Jadi di sini kami mempunyai media seperti pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan mempunyai nomor untuk mereka pilih. Di dalam media ini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Dalam bukunya, Selvina membuat pertanyaan-pertanyaan yang ditulis media kartu bernomor. Siswa memiliki kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Siswa yang menjawab benar pertanyaan itu akan mendapatkan skor. Skor ini yang nantinya dikumpulkan siswa 1 unit pembelajaran games berupa nomor-nomor pertanyaan yang ditulis pada lembaran yang sama. Baiklah, tahapan keempat adalah turnamen. Turnamen atau kompetisi adalah games yang dilakukan setelah penyajian materi di kelas selesai. Setelah guru melakukan penyajian materi dan kelompok sudah mengerjakan lembaran kerja. Turnamen dapat dilaksanakan tiap akhir pokok bahasan untuk melakukan turnamen. Langkahnya yaitu yang pertama, membentuk meja turnamen disesuaikan dengan banyaknya siswa pada setiap kelompok. Dan yang kedua, menentukan ranking berdasarkan kemampuan setiap siswa pada masing-masing kelompok. Yang ketiga, menetapkan siswa pada meja turnamen bertanding untuk mendapatkan skor sebanyak-banyaknya. Skor siswa dari masing-masing kelompok dikumpulkan dan ditentukan kelompok yang mempunyai jumlah kumulatif tertinggi sebagai pemenang pertandingan. Tahapan terakhir adalah team recognition atau penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok dilakukan setelah games dan turnamen selesai dan diberikan kepada tim yang memperoleh skor tertinggi atau disebut dengan super team. Guru mengumpulkan kelompok yang menang. Hadiah reward yang diberikan adalah berupa piagam bintang penghargaan, yaitu contohnya seperti ini, bintang penghargaan yang nantinya akan dikumpulkan sampai pertemuan yang terakhir, yaitu pada akhir siklusnya. Oleh karena itu, kepada setiap siswa dalam kelompoknya diharapkan dapat menyimpan penghargaan tersebut dan jangan sampai hilang atau tertukar dengan kelompok lain. Bagi kelompok yang mendapatkan bintang penghargaan terbanyak akan mendapatkan hadiah berupa alat tulis. Menurut pembelajaran kooperatif tipe TGT, menurut Iru dan Ari, tujuan pokok pembelajaran kooperatif TGT yaitu yang pertama, hasil belajar akademik. Yang kedua, penerimaan keseragaman atau melatih siswa untuk menghargai
dan mengikuti orang lain. Yang ketiga itu mengembangkan keterampilan sosial. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin kelebihan dan kelemahan pembelajaran kooperatif tipe TGT. Kelebihan strategi pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen atau TGT antara lain: 1. Lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas. 2. Mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu. 3. Dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara mendalam. 4. Proses belajar mengajar berlangsung secara keaktifan dari siswa. 5. Mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain. 6. Motivasi belajar lebih tinggi. 7. Hasil belajar lebih baik. Dan yang ke-8, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Di samping kelebihan yang dimiliki model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen atau TGT ini juga mempunyai kelemahan. Kelemahan dari model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Turnamen yaitu: A. Sering terjadi dalam kegiatan pembelajaran, tidak semua siswa ikut serta menyumbangkan pendapatnya. B. Kekurangan waktu untuk proses pembelajaran. Dan yang C. Kemungkinan terjadi kegaduhan apabila guru tidak dapat mengelola kelas. Guru harus mempunyai kreativitas dan strategi yang efektif dalam melakukan mode pembelajaran ini agar siswa dapat mendapat hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembelajaran dan berhasil sesuai tujuan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.